Sebagai pelajar, entah itu pelajar sekolah dasar, menengah, ataupun mahasiswa, kita pasti mempelajari yang namanya PPKN. Di pelajaran PPKN, kita mempelajari bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang beragam, terdiri atas berbagai suku, dan setiap suku tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang unik dan pokoknya keren lah. Sebelum masuk lebih dalam, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, hai semua, perkenalkan nama saya Clarissa dari kelas 10 SMA Kristen Karunia. Dan hari ini saya akan membahas salah satu suku dari ratusan suku yang unik dan keren yang ada di Indonesia. Apakah kalian pernah dengar dengan suku Minahasa? Wah, suku ini udah tidak asing lagi didengar. Dan dalam video kali ini saya akan membahas beberapa aspek mengenai suku tersebut. Mulai dari bahasanya, rumah adat, tarian yang menunjukkan, pakaian adat, lagu daerah, upacara adat, dan yang pasti harus dibahas adalah makanan khas. Nah, tidak usah tunggu lama lagi, mari kita mulai pembahasan ini. Di seluruh dunia, banyak bahasa yang bermacam-macam. Nah, kalian tahu bahasa apa saja nih? Di Minahasa, ada beberapa bahasa yang mereka gunakan, seperti bahasa Bantik, Ponosokan, Katahan, Tombulu, dan lain-lain. Dan semua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Tulisan kuno Minahasa disebut aksara Malesung, terdapat di beberapa batu prasasti, diantaranya di Watu Pinawetengan. Nah, itu saja dari bahasa, kita lanjut ke selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang suku Minahasa, kira-kira rumah adat suku Minahasa seperti apa ya? Nah, coba kita lihat video singkat berikut ini. Rumah adat Minahasa disebut juga Walewangko. Rumah ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas sebagai tempat tinggal dan bagian bawah disebut kolong, berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian dan peralatan pertanian. Rumah adat Minahasa memiliki dua buah tangga. Letaknya di sisi kiri dan kanan bagian depan rumah. Konon, dua buah tangga tersebut dimaksudkan untuk mengusir roh jahat. Jadi kalau ada roh jahat yang naik dari salah satu tangga, maka ia akan kembali turun di tangga sebelahnya. Rumah adat Minahasa selain berfungsi sebagai ikon budaya masyarakat suku Minahasa, rumah adat ini pada masa silam juga berfungsi sebagai tempat tinggal tetua adat. Rumah adat Minahasa memiliki makna dan nilai tersendiri, yaitu nilai arsitektur, ekonomis, pendidikan, dan memiliki makna tempat berlindung, dan juga mengembangkan keluarga dan pemujaan. Selanjutnya, kita akan membahas pakaian adat yang ada di suku Minahasa. Pakaian adat pria yang ada di suku Minahasa, mereka menggunakan ikat kepala atau dastar. Pakaian digunakan model teluk belanga atau celana panjang. Mereka juga menggunakan sehelai kain sarung diikatkan di bagian pinggang hingga selutut. Dan mereka juga menggunakan sebilah keris yang ditaruh di pinggang bagian depan. Pakaian adat wanita berupa baju kurung dan kain panjang. Dan perhiasan yang dikenakan ialah anting dan gelang berwarna emas. Salah satu tarian yang ada di suku Minahasa disebut sebagai tari kabasaran atau tari cakalele. Nah, tarian ini merupakan tarian keprajuritan tradisional Minahasa yang dapat diiringi oleh alat musik gong dan tambur. Alat musik seperti gong, tambur, kolintang disebut sebagai pawaselan, dan para penarinya disebut kawasalan, yang berarti menari dengan meniru gerakan dua ayam jantan yang sedang bertarung. Kata kawasalan kemudian berkembang menjadi kabasaran, yang berarti menemani dan mengikuti gerak tari. Pada zaman dahulu, para penari kabasaran hanya menjadi penari pada upacara-upacara adat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka merupakan petani. Tetapi bila Minahasa dalam keadaan perang, maka penari kabasaran ini akan menjadi prajurit. Tiap penari kabasaran memiliki satu senjata tajam yang merupakan warisan dari leluhurnya. Karena penari kabasaran adalah penari yang turun-temurun. Tetapi sangat disayangkan, pada tahun 1950-an, kain tenun asli Minahasa ini mulai menghilang, sehingga akhirnya para penari
Kabasaran ini mulai menggunakan kain tenun Kalimantan dan kain Timor karena bentuk, warna, dan motifnya mirip dengan kain tenun Minahasa yang asli. Nah, siapa nih yang di sini suka bernyanyi? Ternyata suku Minahasa juga menciptakan beberapa lagu khas di daerah mereka. Salah satu lagunya adalah lagu Onani Keke. Nah, penasaran nggak lagunya seperti apa? Yuk kita dengar lagu ini bersama-sama. Nah, itu sekilas dari lagu dari Onani Keke. Makna dari lagu ini adalah bahwa menceritakan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Namun, anaknya menjadi manja sehingga tak mampu membalas rasa sayang orang tua kepada dia. Salah satu lagu lain yang diciptakan oleh suku Minahasa yaitu Unggena. Unggena memiliki arti cinta. Lagu Unggenang ini menceritakan tentang keraguan perempuan terhadap pasangannya. Secara tidak langsung, ini menggambarkan citra perempuan Minahasa yang transparan dan berani untuk mengambil sikap. Mari kita dengarkan sekilas dari lagu Unggenang. Lagu Unggenang ini juga meminta para lelaki untuk memberikan wujud cinta yang dipenuhi dengan kesungguhan dan kepastian. Nah, lagu daerah udah selesai nih. Mari kita lanjut ke upacara adat. Masyarakat di daerah agraris selalu mempunyai cara untuk mengucap syukur kepada Sang Pencipta, terutama pada saat-saat sesuai panen raya. Di suku Minahasa, tradisi syukuran atas hasil panen ini dilakukan dengan upacara Mupuk Ing Bene. Proses ini diikuti oleh seluruh penduduk desa, terutama para petani. Setiap orang berkumpul di lokasi upacara seperti lapangan atau gereja dengan membawa hasil panen mereka masing-masing. Selanjutnya, para pemuka agama memimpin semua peserta untuk mendoakan tumpukan hasil bumi ini sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini kemudian diakhiri dengan ramah tamah dan makan secara besar-besaran. Kita udah mencapai aspek yang paling terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu juga, yaitu makanan khas. Setiap suku atau setiap daerah pasti mempunyai makanan khas mereka masing-masing. Nah, suku Minahasa ini memang terkenal dengan kawasan yang memiliki perairan dengan keberagaman ikan laut. Salah satu ikan yang terkenal yaitu ikan roa. Dan saking banyaknya, masyarakat Minahasa membuat makanan dari ikan ini, disebut sebagai sambal roa. Sambal roa terbuat dari ikan roa yang dibumbui pedas. Sebelum dibumbu pedas, ikan roa akan diasap agar aromanya keluar. Sudah banyak pabrik rumahan yang memproduksi sambal roa dalam bentuk masak. Dimakan bersama nasi hangat pun sudah cukup nendang, padahal biasanya sambal satu ini dimakan bersama tinutuan. Setelah didengar, kalian penasaran gak sih sebenarnya tinutuan itu apa sih? Nah, tinutuan juga merupakan salah satu makanan khas yang ada di suku Minahasa. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tinutuan adalah bubur. Nah, jangan pikir dulu nih bubur toppingnya ayam atau sapi. Nah, bubur tinutuan ini memiliki topping berupa sayuran seperti bayam, kangkung, labu, dan jagung. Supaya lebih mengenyangkan, tinutuan kadang ditambahkan dengan ubi jalar. Dalam penyajiannya, kuliner ini juga dilengkapi dengan bawang goreng dan daun kemangi. Pada umumnya, suku Minahasa menyantapnya di pagi hari sebagai sarapan dan memulai aktivitasnya sehari-hari.
Itu semua merupakan aspek-aspek yang ingin saya sampaikan mengenai suku Minahasa. Melalui video ini kita bisa melihat semua kebudayaan suku Minahasa yang unik-unik dan menarik. Tetapi tidak hanya suku Minahasa doang loh yang keren-keren. Banyak suku yang ada di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang tak kalah kerennya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya tersebut sehingga dapat terus terwarisi dan tidak punah. Sekian dari video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun kelas 10 SMA Kristen Karunia ya. Terima kasih dan see you soon.